bersama-sama kita menyatakan Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Najim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajil bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli bajin amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad farada alaikumul hajj wal hajj. Hadiratul mukarramun, para asatid, para hujaj, para bapak-bapak, para jamaah sekalian, wabil khusus tentunya keluarga besar dari Adinda, Saudara Wasih, dan juga Ibu Habibah, dan juga seluruh daripada keluarga besar yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pada malam hari ini yaitu berada dalam lindungan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pula tentunya para asatid, para hujaj, para bapak-bapak yang ada di tempat ini, yaitu wabil khusus teman-teman saya dan juga para kakak-kakak saya di sini, atau juga para orang tua saya di sini. Kenapa? Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Lurah, Bapak RT, dan juga Bapak RW yang ada di lingkungan atau juga yang ada sama-sama dalam riungan ini. Kenapa saya katakan orang tua dan teman-teman saya? Separuh tahaduf binikmah, separuh masa muda saya hidup di sini, Pak. Hidup di sini atau juga bergaul di sini. Bahkan hampir saya bobogohan sama orang sini. Bobogohan sama orang sini. Nah, datangnya saya ke sini tahadduts binikmah kepada Adinda Wasih juga Habibah. Tapi pada malam hari ini saya disuruh sedikit menerangkan atau sedikit berbicara. Kebetulan saudara saya ini Hawati, dia adalah kelompok atau kloter atau pemberangkatan 2020. Pernah baru 2 kali saya ajar manasik, Pak. Begitu berakhir manasik, pas datang bulan daripada bulan Syawal, maka manasiknya dihentikan. Kenapa? Karena ada penyakit COVID. Ditunggu sampai 1 tahun, ditunggu sampai 2 tahun, alhamdulillah pada ini bisa berangkat juga. Jadi ini adalah sebagian daripada jamaah saya. Nah, dan juga adik saya. Yang jamaah saya bukan berarti saya yang bawa, bukan. Jamaah saya sebagian daripada manasik saya yang ngajar, saya yang bimbing. Cuma baru beberapa minggu. Nah, para jamaah sekalian, mungkin kalau untuk bicara sesuai dengan muqtadha saya enggak bicara seperti kayak jamaah-jamaah para asatid, para ustadz, para mubalik, apalagi para kiai, para ajengan yang lain. Sedikit tahadduts binikmah. Nah, ini saya mengajari saudara saya ya, karena memang baru saat ini saya ketemu. Dia ini perlu berangkat haji. Yang terpenting di dalam masalah ini yaitu masalah ilmunya. Nah, saudara Wasih dan Habibah, di mana nanti, maaf para jamaah sekalian, kalau para haji, para hujaj yang sudah berangkat, kita bernostalgia dengan ibadah kita di sana, kita bisa meretap, kita bisa melihat dengan mata batin. Dan juga para jamaah-jamaah sekalian yang ingin atau yang belum melaksanakan ibadah di Haramain, yaitu Mekah
Madinah, mudah-mudahan mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, nah, saudara awasi termasuk gelombang pertama. Gelombang pertama berangkat dari rumah, yaitu masuk ke, bukan ke Pendang, udah biasa dah, yaitu ke asrama haji Pondok Gede atau asrama haji Bekasi. Nah, di situ kita diperlihatkan atau juga kita dipemerintahkan dalam segala hal. Terus berangkat daripada ke bandara, nyampe bandara tentu ke Madinah dulu. Di Madinah kita apa ini? Ya tentunya refreshing atau juga yang boleh dikatakan kita berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada suatu hadis yang mengatakan siapa orang yang beribadah menunaikan ibadah haji tidak mampir ke tempatku atau ke kuburanku, maka hajinya tidak sah. Tuh kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 9 hari atau juga 8 hari, 9 hari di Madinah beres, yang kita kenal dengan menuliskan arba'in. Betul ya, ingatin arba'in. Saya mengajarin ada ini, kalau bisa adik saya Habibah keluar. Nah iya, arba'in, kita lihat di tengah arba'in. Nah, nanti beres di arba'in kita diberangkatkan lagi, yaitu ke Mekah. Nah, kalau bisa saudara awasi, nah untuk sebelum berangkat ke Mekah kita mandi ihram dulu. Kenapa? Karena nanti kita mampir di Bir Ali untuk melaksanakan mikot atau juga yang kita kenal Dzulkhaifah, namanya Bir Ali. Nah, di situ kita melaksanakan mikot. Mikotnya mikot apa Pak Ustadz? Mikot itu ada 2. Ada mikot jamani, ada mikot makani. Kalau mikot jamani mulai dari sekarang kita udah boleh melaksanakan atau niat haji. Nah ini saudara saya Hawati ini sama Habibah termasuk hajinya haji tamatu, ya. Nah udah boleh melaksanakan atau niat daripada haji. Cuma nggak kuat Pak. Bayangkan kalau kita niat niat mikot jamani, yaitu mulai dari Pondok Gede aja sampai ke Madinah itu 40 hari kita pakai ihram. Nah, apa sih ihram? Nah, ihram itu berarti sesuatu yang halal menjadi haram. Sama juga takbiratul ihram. Dalam sholat itu ada takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Sebelum kita sholat, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh ngobrol, kita boleh segala melakukan sesuatu yang halal di luar sholat. Tapi tatkala kita takbiratul ihram, maka haramlah semua yang kita kerjakan. Bahkan bukan hanya haram, ibadah kita enggak sah. Nah, tatkala kita pakai pakaian ihram, maka ada larangan-larangannya. Dari Bir Ali ke Mekah kita udah pakai pakaian ihram. Nah kita rapihin, kata ketua rombongannya, ayo rombongan kita ke Mekah untuk menuju apa? Untuk menuju umroh kita yang awal. Nyampe di Mekah, langkahkan tak terserah masuknya, mau dari pintu Babu Salam, pintu Hubaibah terserah. Karena di pintu Babu Salam itu biasanya banyak orang yang pengen masuk dari situ. Dimanapun kita masuk bacaannya sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam wa hayna rabbana bisalam wa akhilna jannata darus salam. Terus, nah itu baru lihat, langkahkan kaki kita yang kanan Hawati. Sama kita kalau ke masjid bacaannya masuk ke kiri ke kanan dulu. Hah? Kaki kanan dulu. Bacaannya sama, karena orang juga mesti dulu. Allahumma ftahli abwaba birahmatika ya arhamar rahimin. Terus kita kata rombongan, hayu kita masuk untuk melaksanakan daripada tawaf.
Sebelum ditawaf, nah kita melihat kartu Ka'bah. Jangan dulu kita hayu masuk, jangan dulu. Kita pandang dulu Ka'bah. Karena di dalam Mekah ini, di dalam kota Haramain ini ada 120 rahmat yang tiap hari, yang tiap malam turun, gak ada berhenti-berhentinya. Malaikat mengelilingi itu Mekah Madinah. Tiap hari 20 rahmat. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat, 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Maka tatkala kita melihat Ka'bah, jangan kita melangkah, jangan lihatnya baru jalan. Nah, jangan kita pas melihat Ka'bah nanti juga udah kelihatan. Baru kita pandang dulu, kalau kita doanya. Allahumma jid hadzal baiti takriman wa ta'riman wa mahabbatan. Tuh, banyak panjang. Tapi jangan apalin sekarang, mual apal. Pokoknya ini mah tuntunan, yang penting niatnya aja, apa saja. Mual apa? Nah, akhirnya nanti jadi liar. Tahu liar, bingung orangnya. Udah pokoknya sekarang mah yang penting doanya yang tadi saya katakan. Tatkala kita di mikot, kita baca yang namanya yaitu niat umroh. Nawaitul umrota wa haramta biha billah. Atau juga kalau Departemen Agama mah bukunya begini, labbaik Allahumma umrota. Tuh, kalau itu kutipan daripada Departemen Agama. Mana baik, silahkan. Nah itu. Terus nyampe di Mekah, nyampe di Ka'bah, baru ayo kata rombongan, yuk kita melaksanakan tawaf. Melaksanakan tawaf. Tatkala kita melaksanakan tawaf nih Hawati, tatkala kita melaksanakan tawaf, ambilnya dari kiri. Yaitu yang pertama di rukun Yamani. Mana rukun Yamani ini? Nanti di situ, nah di sana ada lampu hijau atau di bahasa Inggrisnya setar. Mulai kita, nah ada hijau lampu ya setar situ. Namanya di situ Babu Sulaiman. Bener, nih yang para haji nih, mudah-mudahan kita bisa bernostalgia dengan cara kita. Nah di situ. Nah di sini kita istilah. Nyampe di sini jangan madep sini. Nah, kalau madep sini emang mestinya madep begini, bisa dijentur sama orang. Sebab di daerah ini yang macet mah. Karena di situ diharuskan kita istilah berhenti sendiri, seluruh badan kita menghadap ke Ka'bah. Tapi nggak memungkinkan badan kita menghadap Ka'bah semua. Karena apa? Karena orang berderet, karena orang menjajar. Maka bisa kita miring begini sambil melambaikan tangan istilah Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Jangan tutup muka. Kalau sholat tutup muka. Kalau istilah dikecup. Beda ya. Kalau sholat kecup muka. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi taibun fil ardi wala bisama wa huwas samiul alim. Tuh kalau sholat itu di dalam kitab Muraqatul Ubudiyah. Tapi kalau di dalam istilah kita ke tawaf di rukun Yamani, di sini kita ngecup aja lambaian tangan kita. Karena saking perlunya istilah, bagi orang yang nggak ada tangannya juga harus angkat. Bagi orang yang punya memakai tongkat harus diangkat tongkatnya. Karena saking perlunya istilah. Beres kita istilah, maka di rukun Yamani sampai Hajar Aswad masih macet. Sambil kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ajib ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau udah hafal mah udah, kalau umpamanya enggak, kalau belum hafal mah yang penting nanti diniatnya. Ini mah saya. Kok Pak Ustaz masih hafal? Ya insya Allah saya masih hafal. Gitu ya, sedikit banyak masih hafal. Masuk di lompengan Hajar Aswad. Nah di sini di antara Hajar Aswad mau rukun Irak atau juga ke Pancoran Mas. Ini saya gerakan Ka'bah nih ya. Nah Ka'bah di sini. Nah di sini adalah Hajar Aswad.
Kita baca lagi nyampe di sini, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnatika nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beres bergeser. Terus kita baca di sini. Kita baca pas pancuran mas, ada pancuran mas mentangan mas. Kalau kita mah jauhkan air. Kalau hujan itu airnya turunnya dari situ. Nah, namanya pancuran mas di situ. Baca Allahumma ja'alhu hajjatan makburan wa amalan makbulan wa amalan qolihan makbulan wa tijaratan lan tabur ya alima fi sudur. Terus masuk kelilingin. Nah, ini 7 kali. Adapun di dalam syarat tawaf kita nggak boleh. Kita jauh loh, kita udah nggak boleh. Oh iya nanti kita keluar kita nggak boleh. Biasa aja. Nah makanya itu tidak kebiasaannya kan ke situ ya. Kita temen jauh no, kita udah temen kita. Jangan, biasa aja. Nah sebelum kita maaf saya lupa. Sebelum kita tawaf di sini ada niat tawaf. Banyak orang yang mengatakan gitu, ahlan wa sahlan bi kudumikum, selamat datang. Nah ini jadi kudum itu tasawuf kudum. Nawa itu antakufa sab'a aswatin billahi ta'ala. Namanya tawaf kudum. Tawaf kita istilahnya selamat datang kita kepada Ka'bah itu. 7 kali 7 putaran. Begitu sama, maaf disingkat kata ya, karena ya mungkin kalau mau secara detil ya tentu 40 hari, 41 hari karena ibadah juga 40 hari. Nah, beres satu kita satu putaran, nyampe lagi ke sini. Apa istilah lagi, cuman jangan niat udah. Niat mah di pertama nawa itu an aktufa tafawatin. Terus di kedua mah jangan niat lagi, udah aja kita langsung istighfar bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Terus kita kecil tangan kita doa sama. Doa antara rukunnya mani ama ajar aswad itu doanya mah itu juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita udah bisa 1 putaran, ya udah kita lanjutin sampai 7 putaran. Beres 7 putaran, jangan di sini, jangan keluar ke sini. Kita lewatin dulu ini ajar aswad, kita ngebelakangin makom Ibrahim. Setelah melihat di makom Ibrahim, nah kita mundur sedikit dari makom Ibrahim sambil menatapnya, sambil kita sholat sunat sunat daripada sunat mutlak. Nah itu atau sholat sunat daripada beres tawaf. Sholat sunat mau 2 rakaat ke mau 4 rakaat ke boleh. Nah lihat lagi mana? Masalah sholat sunat mutlak nggak bisa sih. Usul di sunnatal mutlakin lillahi ta'ala, atau juga usul di sunnatal tawafi lillahi ta'ala. Jadi gini, setelah kita biasanya makan, kita ngerjakan sholat. Kalau kita masuk tahiyatul masjid, kita sholat dulu tahiyatul masjid. Tapi kalau tawaf mah kita tawaf dulu, baru beres kita melaksanakan sholat sunat tawaf. Setelah 2 rakaat sunat udah, maka kita mau sholat sunat mutlak boleh. Panjang itu maka agak jauh nggak apa-apa. Syaratnya kita bisa memandang tapi di luar daripada Masjidil Haram juga boleh. Kita mau pengen jauhnya di luar nggak jadi masalah, tapi lebih afdol bisa kelihatan itu makom Ibrahimnya. Nah terus daripada sini kita mundur dikit, bergeser karena itu juga. Maaf ya Pak ya, saya takut. Maaf, bergeser. Ngapain? Minum air jam-jam yang ada udah di belakang kita. Nah itu air jam-jam itu untuk diminum tatkala kita beres tawaf. Minumnya sambil kita duduk, sambil kita memandang Ka'bah. Nawa'atul ma'i bi kulli syai'. Saya minum ini air dengan niat saya, kalau saya punya penyakit, ya saya obatin dengan penyakit air ini. Insya Allah. Ini pengalaman saya Pak. Saya 5 hari di Mekah nggak kena nasi sama sekali. Yang masuk cuma air jam-jam.
yang masuk tiap air jam-jam. Tatkala habis tawaf saya bawa ke pemondokan air jam-jam. Nah ini Pak Haji Karipudin gimana? Benar, saya nggak selama 4 hari. Karena memang mungkin di dalam hati saya, ya tentu ya makanan kita di Bojonggede beda dengan makanan di pesawat. Saya salah ucap di pesawat, Pak. Ini nasi begini amat, kata saya begitu. Ini nasi begini amat ya. Ya udah, saya nggak makan itu nasi. Saya nggak makan nasi. Enggak terucap, cuman punya niat di dalam hati aja, dalam hati. Nah, dalam hati saya, sedangkan saya benar sebangku dengan anggota DPRD itu Pak Warsito dari PKS. Nah, saya sebangku dengan dia. Nah, dengan istri. Terus, nyampe di Mekah begitu. Terus saya niati, ya Allah, ini kenapa nasi tega mau tuh? Ya, sedangkan saya ketua regu itu bawa 10 daripada jamaah. 10, tapi terus dengan gak makan. Saya ya biasa gagak sehat alhamdulillah. Pas 5 hari alhamdulillah saya punya ponakan yang di travel apa namanya plus Anabah ngajak saya makan makanan Indonesia di hotel. Nah, makanan Indonesia alhamdulillah kesononya bisa itu mungkin wasilah. Nah, setelah kita ini minum air jam-jam, terus kita mau melaksanakan sa'i. Kalau umpama cara mah atau juga kronologis bagaimana cara jalannya, mungkin setiap tahun tiap saat juga yang namanya Mekah banyak perubahan. Tapi kalau memang ini setelah kita meminum daripada air jam-jam, kita jalannya ke kiri, jalan bawah, jalan terowongan, jangan jalan ke sini, bisa nabrak orang yang mau masuk Ka'bah, bisa mau nabrak orang yang mau tawaf. Daripada melaksanakan tawaf, kita ke kiri, naik terus. Nah, untuk apa lagi ini kita setelah tawaf? Untuk melaksanakan sa'i. Tuh, nyampe dah tuh kita di tangga-tangga sa'i atau di tangga-tangga apa namanya Bukit Topa. Awalnya dari Topa. Naik kita di Bukit Topa. Sebelum kita naik tiap tangga-tangga, Inna Topa wal Marwati min sya'irul Topa man hajjal baiti awik tamaro pada junahabi. Nah, kita awali dengan wabdahu bismillahi wabdahu birrasuli. Saya menjalankan perintahmu ya Allah dan mengikuti perintah daripada Rasulullah. Jangan melaksanakan sa'i, kita pandang lagi Ka'bah. Pandang dulu Ka'bah, apa mau harus dipandang nih? 3 kali, 4 kali dalam sehari kita pandang Ka'bah, ya tentu ganjarannya lebih banyak. Karena apa? Ija aktarol amal aktarol, pada makin banyak kita melaksanakan ibadah suatu pekerjaan makin banyak pula. Nah, jangan dulu kita pandang Ka'bah. Jangan dulu kita melaksanakan sa'i. Nah, kita pandang dulu Ka'bah. Bacaannya begitu tadi. Kalian nggak baca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, boleh. Langsung kita menjalankan sa'i. Nah, ini rukun daripada pekerjaan umroh. Sa'i dimulai dari sini. Nah, niat jangan lupa. Awal suatu pekerjaan sahnya itu harus dengan niat. Setiap pekerjaan itu harus dengan niat yang tadi saya katakan, innama a'malu bi niat. Maka niat itu nawa itu an asya'a sabal merah di sini, paling hijau di sini kita baca selawat. Nah, pas sampai lampu hijau itu panjang dari jarak ke sana ada 20 meter mas. Nah, 20 meter. Nah, ini kita disunatkan jalannya begini. Kata orang main bola menjogging gitu ya Pak Kayat ya. Jogging begini, jogging. Nah, sambil baca Allahumma arham wa takram wa mahabbatan walillahi ilham. Terus beres nyampe lampu hijau, ujung lampu hijau mau menuju Bukit Topa, kita baca selawat lagi. Nyampe mau naik ke Bukit Topa,
baca lagi inna sofati wal marwat min sa'ilillah faman hajjal baita awit tanaro fala junaha alaih. Nah nanti tatkala itu jangan muternya sedikit, kita puterin, itu namanya Bukit Marwah. Tadi kan naiknya dari Toba, nah terus kita menuju Marwah. Karena kita menuju Marwah, dari Marwah menuju Toba. Dari Toba ke Marwah sebalikan tuh, nggak dihitung dua balik, maksudnya Toba Marwah, Marwah Toba itu sebalik, enggak. Jadi dari Toba ke Marwah sebalik. Nanti dari Marwah ke Toba sebalik lagi. Nah di situ dah tuh. Nah jangan dulu kita turun. Nah dari Toba kita muterin, kita jangan dulu kita turun. Itu selalu dianjurkan walaupun Ka'bahnya nggak kelihatan. Kalau dari Toba Ka'bahnya kelihatan, kalau dari Marwah nggak kelihatan. Kenapa? Keaminan tembok. Jaminan tembok, tapi kita masih digunakan untuk ihtiram atau untuk menghadap dari Ka'bah. Bismillahi Allahu Akbar. Langsung kita lanjutkan. Bismillahi umpamanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun. Dipanjangkan nih. Wa huwa hayyun daimun qaimun la yamutu bi yadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, biasa kalau orang tua dulu itu kalau subuh itu la ilaha illallah, la ilaha illallah tarikannya itu. Kalau ya Pak ya, kalau orang tua dulu, sekarang mah enggak, langsung baik maghrib, asar, johor, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu kalau dulu, kan sekarang mah kalau dulu mah hayyun daimun qaimun la yanamu wa la yamutu bi yadikal khairu ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Kita habis percobaan mati. Apa percobaan mati? Tidur, dibangunkan lagi, ditidurkan lagi. Nah, itu jadi pakai itu biasanya orang tua sekarang mah, orang tua dulu mah. Kalau orang tua saya, sebab saya biasanya subuh suka ngeliling nih. Udah begitu udah lempeng baik. Tapi kalau saya mah masih pakai. Udah lempeng baik, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu johor, asar, subuh, itu udah itu aja. Sedangkan kalau subuh mah harus ditambahi daimun qaimun la yanamu wa la yamutu bi yadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Karena apa? Karena kita habis mati dihidupkan lagi. Ada yang habis mati terus mati kagak bangun. Nah, tatkala itu beres dan kita baca tuh, ya tadi baca. Nah, kita jalan baca selawat sebelum daripada lampu hijau lagi. Sebab lampu hijau itu ngejajar di antara kanan kiri. Tengahnya pembatas apa? Air jam-jam ada. Cuma kalau bagian parijo atau lampu hijau nggak ada yang namanya air jam-jam, karena memang itu nggak boleh istirahat. Tapi kalau tatkala mau menuju Toba Marwah itu boleh kita istirahat. Nah di situ kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim wa takarrum baca wa mahabbatan lillahi ta'ala. Naik dikit mau Bukit Toba, nah baca lagi inna Toba wal Marwah. Jadi itu kita baca 4 kali. Inna Toba wal Marwah min sya'ilillah faman hajjal baita awit tamara pada junaha alaihi. Beres dah kelar dah, itu beres dapat 2 putus. Nah 7 putaran begitu juga. Nanti finishnya habisnya di Marwah. Beres di Marwah, madep lagi kita kemana? Ke Ka'bah. Sebelum kita melaksanakan tahallul. Tuh, nih saya nih. Maaf Pak ya, saya ngerang ini nih. Makanya Pak Haji biar yang udah pada umroh ya kali mungkin ini masalah dalam keadaan umroh bisa kelihatan, bisa kedengeran, bisa sama dengan itu. Nah, beres dah tuh. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita balik ke belakang. Tahallul jangan di depan, di luar. Nggak boleh kita tahallul sama orang yang belum tahallul. Kalau rombongan kita belum ada tahallul nih, kita minta sama orang, om, udah tahallul belum? Udah tahallul. Soalnya juga banyak joki bocah-bocah kecil bawa gunting, nggak tahu apa yang penting nggak ada bacaan ya. Bocah kecil pada bawa gunting, ya, banyak joki gitu, banyak. Nah, kita minta sama orang atau juga orang-orang yang Indonesia yang tidak tahallul. Umpamanya
wajib bang, tolong tahalulin saya. Udah tahalul, tahalul beres. Kita pegang rambut kita, ada bacaannya, bacaannya yang tadi kita buka wudu. Allahumma harrim sya'ri wa basari ala nar. Itu beda. Ya Allah, haramkan rambut saya dari api neraka. Kalau doa yang panjang mah udah mual bakal ngapal, tinggal besok. Kata saya juga kalau ngapalin mah pasti liar, akhirnya udah ngapalin niat baik. Maka saya juga baca doa enggak, baca doanya enggak doa yang panjang-panjang. Nanti tambah lihat, pokoknya saya mah tata caranya baik. Nah, terus beres kan ya, tahalul, alhamdulillah. Udah dah, kalau kita bawa tarinan, kita pakai tarinan kita di situ. Karena apa? Yang namanya tahalul itu bahasanya halal la yuhalil, udah halal. Yang tadinya kita pakai ihram udah diharamkan ini, diharamkan itu, diharamkan ini, diharamkan itu, udah tahalul mah boleh. Udah bawa tahalul mah boleh. Pakai baju lagi boleh. Ah, kita gerang nih pakai umroh sampai ke pondokan. Karena kita juga pengen maju, bawa salinan nggak apa-apa, bawa salinan di tas sorena. Habis tahalul boleh kita ganti, boleh. Tuh, satu umroh yang kita dapat namanya atau umroh atau apa namanya, umrohnya umroh wajib. Nanti kita berapa hari di Mekah, kan kita melaksanakan umrah ya begitu sama. Cuma kalau udah kita di Mekah, kalau tadi kan kita mikotnya di Bir Ali atau Hujaifah. Nah, kalau berarti kita udah di Mekah, terserah daripada kedua rombongan. Atau mau Jarona, atau kita mau yang dekat di Tanaim, atau juga kita mau yang jauh di Muzdalifah. Sebenarnya Muzdalifah itu bukan tempat daripada kita mikot. Karena suatu riwayat di dalam Al-Quran tafsirnya mengatakan Rasulullah tatkala masuk melaksanakan haji dicegat sama orang kafir Quraisy, enggak boleh masuk, dicegatnya di Muzdalifah sampai 14 hari. Orang-orang yang namanya yang sekarang dipakai mikot, boleh kita kalau jalan-jalan memikotnya ke situ, ada nanti kita boleh mikotnya ke situ. Tapi kalau pengen yang deket, pengen yang biasa kita laksanakan, yaitu biasanya di Tanaim. Nah itu, yuk kita sekarang kita umroh lagi, beres umroh lagi. Tadi niatnya begitu tuh, kalau kita mau umroh ke satu, mau umroh kedua, ya silakan niatnya begitu. Nawa itu umrota wa haramtu biha billah. Tuh, terus beres. Terus ini nih Pak, coba belum masuk ke haji ini. Nah ya, terus belum masuk ke haji. Nah beres dah kita melaksanakan umroh yang di masjid pada tanggal 8 daripada bulan Dzulhijjah atau juga bulan haji. Tanggal 8 kalau yang kita kenal dengan hari tarwiyah. Biasa orang-orang Bojonggede kalau hari tarwiyah pada puasa. Kita emang nggak boleh puasa di sono. Apa ya, emang nggak disuruh puasa, nggak disunatkan puasa. Kita melaksanakan haji. Maka pemerintah di situ untuk kita diberangkatkan untuk menuju Arafah. Jadi tanggal 8 kita diberangkatkan untuk menuju Arafah. Sampai di Arafah tanggal atau 9 tanggal 9 Dzulqa'dah. Nah, di sini juga kita lagi puasa, besoknya hari Arafah. Nah, di situ kita nanti ngapain tuh kalau kita udah di Arafah? Ya tunggu dulu. Habis sholat maghrib ada yang namanya khutbah. Khutbahnya itu khutbah wukuf. Biasa yang dilakukan oleh para ketua rombongan atau ketua kotor atau ketua KBH. Nah itu yang biasa melaksanakannya. Tapi kalau masalah bilalnya mengajak siapa-siapa, bisa, boleh, kita juga boleh. Nah, terus abis umum kita nunggu dah tuh sampai malam, pagi nyampe ba'da asar sampai habis asar. Nah waktu ukuf nyampe dari mulai asar sampai terbenamnya matahari, cuma segitu ukufnya mah.
Hukum apa sih antara kata wakuf pak diam. Nggak boleh ngudut, nggak boleh merokok, boleh ngudut, boleh merokok, nggak boleh. Tapi kita masih dalam pakaian ihram. Sebab kita berangkat ke ke Arafah itu tanggal 9, naik ke bis, maka di dalam bis lah kita itu ketemu, kita mandi dulu ya. Mandinya yaitu mandi haid. Mandinya jangan jangan itu rokalah hadatin akbar, itu mah mandi adat besar. Nawa itu butlah lil haji lillahi ta'ala. Kau nawa itu butlah lil ihrami kalau kita melakukan umroh. Nah, terus setelah itu kita beres-beres gitu. Masuk, nggak usah bawa pakaian. Nah, bawa tentengan atau bawa tas koper aja, nanti udah disediakan. Saya nggak bisa kronologi seperti itu. Pokoknya niat di mobil. Labbaik Allahumma hajja. Itu di barat. Yuk para jamaah nih yang udah ada di ini rombongan ini itu hajja wa haramtu biha. Bihi, jangan biha. Tadi kan umroh biha. Kalau di sini bihi lillah kita. Udah dah haram berarti semua. Udah kita berapa yang pakai ihram? Ini pakaian ihram ini lama nih. Selama 3 hari atau 4 hari kita lagi kalau kita lapar awal, lapar sah. Nah, 4 lagi gitu mah. Ini kita nyusun ya Pak ya. Nah nyusun. Nah setelah itu, nah kita nyampe dah di Arafah. Udah disediakan tenda kita seperti kayak tadi pada maghrib kita sholat maghrib berjamaah. Ada yang namanya khutbah daripada khutbah wukuf. Menunggu daripada waktu wukuf mulai pada asar nyampe terbenam matahari nyampe 5:30. Setelah 5:30 beres maka kita keluar menghadap kemana aja, ke gunung-gunung. Kita berdoa, banyakin berdoa. Tapi ada maaf, awasi kita mungkin apa sih Pak Ustadz, apa sih Bang Haji, kalau kita di wukuf itu bacaannya ada satu rahasia di dalam kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Imam Al-Muqtadi. Apa katanya? Banyakin baik baca qul huwallah 1000, 100. Itu mah gampang. Qul huwallah mah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Banyakin baik. Mulai dari asar nyampe ada aba-aba terbit terbenam matahari. Beres satu kita. Sambil kita ngerapihin daripada barang-barang kita mau untuk diberangkatkan lagi ke Muzdalifah. Tinggal dikit ya, Nah, untuk di Muzdalifah ngapain Pak Haji? Namanya mabit juga Muzdalifah juga, cuman bukan pilih lagi Allahu Akbar, lagi takbiran. Kita mah di Muzdalifah. Sambil kita pandang hamparan yang luas, yang kelihatan Masjidil Haram, yang ke kanan itu jamnya kelihatan itu paling tinggi itu kelihatan walaupun dari Muzdalifah. Nah di Muzdalifah kita ngapain Pak Haji? Ya tentu sebelum kita merenung, sebelum kita berdoa, yang paling utama kita mungut kerikil batu. Bekat apa Pak Haji? Bekat nanti kita di Mina, Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Mungut batu. Tentu kita udah punya tempatnya nih. Mau terserah tempatnya, mau apa, mau kantong, mau terserah. Pokoknya terserah. Berapa Pak Haji? Nah, sekarang jumroh itu ada berapa? Yang pertama Jumratul Aqobah. Jumratul Aqobah begini nih. Maaf ini Pak ya. Maaf. Jumratul Aqobah. Jumratul ini kan jamarat nih. Arti jamarat jamak. Nih, Jamaratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Kita datang dari sini nih. Nih, yang tanggal 10 nih. Tanggal 10 orang-orang lagi di sini pada nyantai, kita lagi capek. Inilah yang dikatakan pekerjaan haji ini. Kita perlu doa orang-orang di Bojonggede, orang-orang tetangga gitu. Karena bandingin. Kenapa? Nah, entah gitu. Lalu kita di Muzdalifah dulu. Di Muzdalifah mungut batu. Berapa? Yang pertama kita Jumratul Aqobah dengan 7 batu. 7 jatuh ya. Nanti tanggal 11-nya Aqobah. Berarti 7 kali 3
21 ditambah 7 Hah? 28 atau bisa kita pakai 40 itu orang yang ngambil nafar tani. Jadi 50 gitu. Tapi kalau orang nafar ulah, kalau orang nafar tani nanti tanggal 12-nya jamar lagi ditambah umpamanya 50 ditambah 50 ditambah 20 satu ya 70. Nah tapi kita biasanya orang-orang kita ngambil nafar tani baik udah nggak betah. Nah terus kita berangkat dari Pak ini sampai kita datang jam 10, jam 11, jam 12, jam 3, jam 1 udah dipulangkan lagi. Maka begitu nyampe kita buru-buru mungut batu. Nah mungut batu yang agak gedean karena agak kita jauhan. Kalau yang kecil kadang-kadang suka melayang, apalagi yang namanya di depannya orang-orang gede, orang-orang yang badannya keker. Nah kita dari jauh. Nah terus berapa tuh 50 atau 40. Nah diberangkatkan lagi dari Muzdalifah naik bis ke Mina. Yaitu di Mina kita nyampe dah umpamanya malam hari malam takbiran. Tanggalnya paginya kita udah mulai paginya udah kita mulai jamarat atau jumratul akobah yang satu no. Nah tapi kalau masalah jamarat ini ada 3. Yang pertama waktu abdol yaitu tergelincirnya atau terbitnya matahari. Biasa orang nyari abdol, penuh lagi mana. Yang kedua ada waktu jawab. Yang ketiga waktu nahar. Artinya waktu nahar itu waktu yang terserah kita pilih. Waktu ikhtiar. Enaknya di kapan, enaknya jam 10 dulu saya jam 12 nih Haji Sarifudin jam 12 berangkat. Jam 12 saya berangkat jamarat di Bang Narot Tasdon. Pakaian udah pakaian ihram. Enggak boleh dibawa. Nah, terus narot tas kita berangkat ke jamarat. Biasanya orang Indonesia itu jauh. Di mana di Mina jadi kurang lebih 2 kilo atau 3 kilo. Paling dekat 2,5 kilo atau juga 3 kilo. Dari pemondokan Mina ke jamarat. Naiknya terus naik, enggak rata begini. Enggak rata. Naik, kalau umpamanya 3 kilo dari sini kemana? Ke Pebuaran, Jembatan Gantung. Hah? Nah, pendek. Jalan kita kemana? Jalan. Wah, udah kita terus. Nah, benar ya? Nyampe di Jamarot, kita ambil jalan yang ini. Ini yang kita kerjain ini. Karena pada tanggal 10 ini kita melontar Bismillahi Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Sayatin. Satu Bismillah. Jangan sekali 7. Kalau sekali satu, kalau sekali 7 hitungannya juga sekali juga. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Sayatin. Terus beres dah 7 kali. Pulangnya nanti muterin begini ke bawah. Tuh. Kalau pembirong mah udah pasti tahu. Kalau kita bisa nyasar, bisa kita ke Mekah. Bisa balik lagi ke Mekah. Makanya kita muter ke sini. Makanya di Mekah itu ada orang yang tahu, ada di Pak. Saya sering bawa jamaah. Bahkan bolak-balik iya ente umroh. Tapi kalau haji ente belum. Beda umroh lagi. Iya umroh lagi 4 meter daripada Mekah. Tapi kalau haji ente belum. Dia belagu nih Pak. Belagu teh. Akhirnya dia malu 12 ketong. Jam 12 baru nyampe di pemondokan. Dia kalau nanya ke malam bang, jalan ke Pendak mana? Bang, jalan ke mana? Ya kan di sana mah nggak tahu kan kita bahasa juga nggak tahu. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Jamarat yang pertama. Nah, jamarat yang pertama. Nanti kita pulang lagi ke Mina. Coba 3 kilo dari sini balik pulau Pendak. Nah inilah yang dikatakan bahwa haji itu bukan hanya sehat tetapi kuat dan juga bukan harta. Makanya berangkat haji ini adalah fisik juga harus kuat dan juga kita harus mental juga harus kuat. Nah
beres kita pulang lagi ke Mina. Nah, sebelum kita pulang ke Mina ada yang namanya tahalul awal. Apa Pak Ustadz tahalul awal? Tahalul yang menghalalkan pekerjaan kita, yaitu berarti selama 3 hari kita udah boleh buka kain ihram. Tahalul tuh, tahalul. Udah boleh dah tuh. Tahalul kita di situ. Tahalul sama. Jangan kepada orang yang belum tahalul sama orang yang udah tahalul. Tidak. Kita nyampe kita ke pondokan, wah kita buka, gue pengen mandi gak apa-apa, mau cukur rambut, mau dibotakin, gak jadi masalah. Pakai baju yang bagus, pakai baju yang wangi untuk kita berangkat lagi, yaitu jumroh yang ketiga pada tanggal 11. Nah, berangkat tanggal 11 kita, nah ini jamarot namanya. Yang kita membawa masih ada sisa berapa? 21 lagi 20 lagi satu batu. Nah, tatkala itu, nah jangan dulu ke sono, yang ini dulu. Mau sebelah sini juga nggak jadi masalah, diterin juga nggak jadi masalah. Nah, ini jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 7, ini 7. Beres gitu ya. Beres. Masalah waktunya mah terserah nanti rombongan. Kalau kita nafar tani masih lupa pulang lagi ke Mina untuk kita jamarot besok tanggal 12. Tapi kalau kita nafar awal, kita udah boleh pulang ke pemondokan. Kemana? Yaitu ke Mekah. Apa Abang Wati udah di Padang Haji belum? Masih ada rukun haji yang terakhir, yaitu tawaf ifadah. Masalah tawaf ifadah terserah. Lagi mana rombongan? Ini kronologi saya sama Pak Saripudin teman. Begini, saya mau jamarot yang ketiga, yang kedua, saya bawa tuh semuanya. Karena waktu itu jumlah jemputan bis kurang daripada jumlah orang jamaah. Sampai berkedok-kedok kata orang Bojong, sampai berebut-rebut. Karena Pak bis udah ditelepon nggak boleh ngajak. Kalau keberesan kita bisa bawa mobil mana baik. Mobil kosong lo tagih, mobil kosong lo tagih. Gue enggak, gue kotor lagi. Enggak, kalau mah udah mobil yang kita tagih udah itu. Mulai nanti dapat nomornya mulai dari pondok, dari Bekasi. Nih mobil lu, nih mobil kamu nih nomor 29. Nanti di Mekah mobil nomor 29 pakai dah tuh. Pulang pergi ke Mekah. Tuh, gitu. Nggak boleh ngajak. Kalau kita kebiasaan kemana baik kan yang foto. Kalau teman nggak boleh ngajak. Ya, Bang Jawad ya. Nggak boleh ngajak. Tuh. Nah, beres tuh. Kita pulang. Kata kalau waktu saya, apa kita balik ke Mina, apa langsung kita ke Mekah? Udah langsung ke Mekah. Dari Jamarot ke Mekah ke pemondokan saya Mina jadi kurang lebih 3 kilo. Tuh, 3 kilo. Dari saya berangkat mulai berangkat Jamarot jam 12, nyampe di Jamarot jam 3, jam 4 sholat subuh, nyampe ke Mekah lagi sekitar bangka jam 10. Kata jamaah, apa kita mau langsung tawaf ifadah? Apa kita istirahat dulu? Kita masukin ke tas kita dulu. Karena panjang boleh, boleh gitu, boleh nggak jadi masalah. Nah, kita tawaf ifadah dulu. Tawaf ifadah. Kalau saya dulu nggak istirahat, saya taruh tas. Nah, tapi kalau kita mah ngikut aja jamaah deh ya, ikut jamaah. Ayo kata jamaah kita istirahat dulu sebentar. Takutnya yang nama perempuan ada karena habis capek, takut kena menstruasi atau juga menahan dari capeknya. Karena dulu istirahat sekitar 1 jam. Setelah kita istirahat, yuk sama-sama kita menyelesaikan rukun haji. Ini sholat ifadah, ini rukun haji. Sebab di manasik haji ada wajib haji, ada rukun haji. Beda Ustaz, beda. Kalau wajib haji, kalau kita nggak kerjakan seperti jamarat, kita nggak ngerjakan nih wajib haji, kita badarin boleh.
Nah, tapi kalau yang namanya rukun kalau kita nggak kerjakan maka nggak sah. Kalau wajib haji kita nggak kerjakan boleh, tapi kita nggak bayar dam. Dam itu ada dua, dam nasuh sama dam fi'ah. Dam nasuh seperti haji tamatu tuh belum ngerjain apa-apa sudah bayar dam. Nah itu karena apa? Kita niatnya haji mendahulukan umroh. Nah itu namanya damnya dam nasuh. Nah beres kata jamaah, ayo yuk kita sama-sama. Dan nyampe sholat ifadah, biasa sholat ifadah. Nah ini tawaf ifadah adalah rukun. Kita setelah tawaf ifadah seperti kayak yang tadi melaksanakan begitu tuh, dan saya nggak ceritakan lagi itu ya kelamaan nanti. Ini Pak makanin deh Pak, maaf yang ngerokok. Ya yang makan maaf. Nah beres sholat ifadah. Nah ya ayo ngarep apa? Ayo. Beres tawaf ifadah, biasa kita melaksanakan sa'i lagi. Namanya sa'i haji rukun. Nah, beres sa'i seperti 7 balikan, udah kita tahalul lagi. Tahalulnya tahalul tani. Bebas dah Bang Haji Wati, Ibu Hajah Habibah. Oh, Akbar terbayang gede lah. Alhamdulillah. Kalau mundur tapi orang ada yang leha-leha, ada yang santai lagi mana? Komentar ben, sholat ibadah mah. Karena bawa pulangnya juga masih lama. Nah, gitu. Tapi ini Pak Wajibah, nanti habis dari maghrib langsung pulang, nggak ke Madinah lagi kan? Nah, udah beres dah tuh kita maka sholat ibadah, Bang Haji Wati, Ibu Hajah Habibah. Tapi masih ada pekerjaan satu lagi yang wajib, tawaf wadah. Pulang, tawaf wadah. Nanti kalau udah diinstruksikan pulang, kita mau diberangkatkan ke King Abdul Aziz Jeddah, entar sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore, maka jam 10 atau johor atau seba'da johor kita udah melaksanakan tawaf wadah. Kenapa? Kalau udah kita pamit jangan tidur lagi di hotel, nggak boleh. Udah pamit tidur lagi di hotel, nggak. Tapi kalau istirahat di lobi mah boleh. Tahu lobi? Nyampe ngerujak tuh. Lobi ya. Lobi, istirahat di lobi mah boleh sambil nunggu mobil yang membawa kita ke Jeddah atau juga ke King Abdul Aziz untuk menuju pulang. Tuh beres begitu tuh, udah alhamdulillah cepet tapi dia ntar 40 hari, 41 hari. Makanya kita doakan. Nah ini secara singkat manasik yang saya ceritakan. Sebab kalau ngomong yang gak karu-karuan mah kayaknya ini mah kan bisa diambil manfaat. Yang belum ini juga merasa oh iya enak. Nah nanti sebelum berangkat awati. Nah ini al-hajju sabilil maut, bahwa orang pergi haji itu seperti orang mati. Kalau kita mau mati udah sekarang maut, maka wajib kita wasiat. Artinya kita wasiat sama orang tua kita wasiat sama tetangga kita wasiat sama teman. Tolong didik, tolong ajarin ini anak-anak saya. Masalah harta, masalah rumah mau biarin dah. Gitu ya. Pokoknya saya menjaga anak saya. Itu wasiat semua wasiat. Sama emak juga wasiat, sama kita wasiat. Nah, sebab al-hajju sabilil maut. Orang haji itu seperti orang mati. Makanya punah niat pengen mati di imah, ya maka tapi lebih punah lagi kita pengen bisa balik ke Bojong Gede. Itu nanti kita wasiat itu yang anak minta ridhonya, kita ntar minta ridhonya, kita minta maaf. Ya makanya ini kalau kita datengin satu-satu kan capek. Apalagi di sini kita ngumpul bacakan kisah daripada surah Al-An'am. Saya juga tergugah hati saya. Ini rawi hadis yang lama enggak saya baca, yang enggak pernah saya dengar lagi di sini Ustaz. Masih enak, tapi alhamdulillah sedikit banyak saya bisa ngikutin. Nah, makanya kalau baca surah Al-An'am enak, sampai ngesang-ngesang selangkangan. Kalau hadroh mah kita nggak belum ngomong kan? Belum baik, alhamdulillah ini kita jaga, ini kita rawat orang-orang tua, punya tradisi orang-orang tua kita.
Kalau tradisi orang tua kita rawat di Bojonggede itu masih begitu. Saya kalau umpamanya tiap malam udah mulu, ya udah bongkang 323 ke bawah. Nah itu maka tetap masih masret. Cuman bedanya kalau orang dulu nggak dikasih baca rawit marah. Kalau orang sekarang dikasih baca rawit ya mah. Kalau orang dulu kan memang kota sini gue yang bawa, sini gue yang baca, sini gue yang baca. Gitu orang dulu mah bener ya. Bener sama nih Bojonggede. Oh sini juga mau Bojonggede masih saudara. Nah gitu. Kalau orang sekarang mah dikasih rawit, enggak gitu. Kalau orang sekarang, orang dulu mah berebut. Ngadu lagi satu kampung. Kampung Bojonggede, kampung Bambu Kuning. Ayo baca ini. Masing-masing bisa ngejawab nggak? Bisa. Oh, kalau sekarang mah yang bisa ngejatuhkan tiba pencak silat doang. Lu berjatuh sama gue depak juga. Nah kalau dulu mah rawi dulu mah. Gue jatuhin dengan lagu ini. Gitu. Dulu mah di Maulid nggak ada tausiah. Adanya udah bukan orang-orang tua dulu mah. Nah makanya ini kita rawat al-mukhaffadatu alal qadim mutaleh wal haddu min adril qadi. Kita rawat berarti kita perbarui boleh. Kita perbarui boleh dengan lagam-lagamnya. Kali kalau umpamanya aki-aki mah suaranya udah nggak enak. Yang kali yang mau yang muda udah agak enak, yang agak enakan. Nah itu awas kita minta maaf dulu kepada keluarga. Nah minta berwasiat. Begitu, jangan bikin pokok karena mempikirin kesehatannya Pak ya. Kita doain ini buat saudara kita, awasi biar sehat, biar mudah diberikan kemudahan mengajarkan daripada ibadahnya, dan kita sampai pulang lagi ke Bojonggede bawa haji yang mabrur. Al-hajru mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Tidak ada yang bisa memberikan ganjaran haji yang mabrur kecuali surga. Kenapa? Karena barang mahal tentu gajinya pun mahal. Barang gede gajinya pun gede. Karena apa? Tenaga, pikiran semuanya. Selama 2 tahun ini tertunda, tapi alhamdulillah. Para bapak-bapak dari jamaah saya sekalian, dan mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimintakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berziarah, untuk bisa beribadah di makam daripada Rasulullah. Apa? Sedikit lagi yang tadi saya katakan, wajib bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domiri ya'tina min kulli faidin amin. Ini kata Allah, ya Ibrahim, panggil saudara-saudara kamu, panggil umat-umat Muhammad, panggil semuanya. Kenapa? Panggil geroid agar dia bisa melaksanakan ibadah haji. Dipanggil naik Nabi Allah Ibrahim ke Jabal Quba. Baik karena seri kalau baik sampai 7 kali dia memanggil umat. Tatkala di hatinya baik orang yang belum lahir, baik orang yang masih di dalam janin atau yang udah ada, di dalam hatinya memenuhi panggilan baik kalau seri kalau, maka insya Allah dia akan bisa menunaikan ibadah haji. Nah ibadah haji ini pada zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Toleh nggak melaksanakan haji. Kenapa? Karena Mekahnya, Ka'bahnya nggak ada. Kemana Pak Ustaz? Kena banjir bandangnya Nabi Nuh. Maka tatkala syariat Nabi Allah Ibrahim barulah mulai. Jadi haji dari Nabi yang nggak melaksanakan ibadah haji timbang Nabi Nabi Hud, Nabi Toleh. Kenapa? Karena Ka'bahnya nggak ada. Tatkala dibuat tadi kenal sama Nabi Allah dan Ismail, maka sampai saya syariatnya. Nah para jamaah sekalian, kurang lebih saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini sambil kita wasih aja yang ngelilingin ya bapak-bapak dia. Nah, ya, yuk minta maaf. Ya, maaf. Bapak-bapak mau diam aja. Ya, bapak duduk. Bapak mau sambil bapak duduk. Ya, bapak, saya minta maaf ini ya. Mudah-mudahan mungkin dia nggak datang. Abi banyak mau nggak? Labbaik Allahumma syarika labbaik innal hamda wa ni'mat
شريك له إن الحمد والنعمة والملك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمير يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فالحج. Hadiratul mukarramun, para asyatik, para hujaj, para bapak-bapak, para jamaah sekalian, wabil khusus tentunya keluarga besar dari Adinda, Saudara Wasih, dan juga Ibu Habibah, dan juga seluruh daripada keluarga besar yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pada malam hari ini yaitu berada dalam lindungan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pula tentunya para asyatid, para hujaj, para bapak-bapak yang ada di tempat ini, yaitu wabil khusus teman-teman saya dan juga para kakak-kakak saya di sini, atau juga para orang tua saya di sini. Kenapa? Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Lurah, Bapak RT, dan juga Bapak RW yang ada di lingkungan atau juga yang ada sama-sama dalam riungan ini. Kenapa saya katakan orang tua dan teman-teman saya? Separuh tahaduf binikmah, separuh masa muda saya hidup di sini, Pak. Hidup di sini atau juga bergaul di sini. Bahkan hampir saya bobogohan sama orang sini. Bobogohan sama orang sini. Nah, datangnya saya ke sini tahadud binikmat kepada Adinda Wasih juga Habibah. Tapi pada malam hari ini saya disuruh sedikit menerangkan atau sedikit berbicara. Kebetulan saudara saya ini Hawati, dia adalah kelompok atau keloter atau pemberangkatan 2020. Pernah baru 2 kali saya ajar manasik, Pak. Begitu belajar manasik, pas datang bulan daripada bulan Syawal, maka manasiknya dihentikan. Kenapa? Karena ada penyakit COVID. Ditunggu sampai 1 tahun, ditunggu sampai 2 tahun, alhamdulillah pada Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajil bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajin amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad farada alaikumul hajj fal hajj. Hadiratul mukarramun, para asyatik, para hujaj, para bapak-bapak, para jamaah sekalian, wabil khusus tentunya keluarga besar dari Adinda, Saudara Wasih,
dan juga Ibu Habibah dan juga seluruh daripada keluarga besar yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pada malam hari ini yaitu berada dalam lindungan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pula tentunya para asyatid, para hujaj, para bapak-bapak yang ada di tempat ini, yaitu wabil khusus teman-teman saya dan juga para kakak-kakak saya di sini atau juga para orang tua saya di sini. Kenapa? Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Lurah, Bapak RT dan juga Bapak RW yang ada di lingkungan atau juga yang ada sama-sama dalam riungan ini. Kenapa saya katakan orang tua dan teman-teman saya? Separuh tahaduf binikmah, separuh masa muda saya hidup di sini, Pak. Hidup di sini atau juga bergaul di sini. Bahkan hampir saya bobogohan sama orang sini. Bobogohan sama orang sini. Nah, datangnya saya ke sini tahaduf binikmah kepada Adinda Wasit juga Habibah. Tapi pada malam hari ini saya disuruh sedikit menerangkan atau sedikit berbicara. Kebetulan